Halo semua, balik lagi bersama gue Rafudafu. Nah, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Pet. Di sini gue bakal review untuk detail skillnya Killer Kamazo versi Wano ini ya. Ini setelah gue mainin beberapa kali kemarin. Ya, ini menarik karena dia punya efek super armor yang sangat lama kayak gini. Terus juga untuk skillnya itu bisa buat ngehajar beberapa karakter yang pakai super armor, counter skill ataupun block skill ya. Jadi itu menarik banget. Dan ya seperti biasa kita lihat dulu untuk karakter desainnya. Ini untuk dari senjatanya, untuk bajunya, pakaiannya, terus juga untuk detail-detail kepalanya ya. Udah bagus banget. Terus juga punya efek ketawa di sini. Tuh ya. Ya ini candu sih ketawanya, asli. Ya. Terus sekarang untuk dari segi movement sama dodge-nya. Di sini seperti biasa ditemenin sama Akainu. Ini untuk movementnya udah aman sih. Tuh, lewat ya tonjokan dia. Jadi sudah bisa dibilang dia ini cepet pergerakannya. Terus untuk dari segi dodge-nya ini biasa aja sih. Kayak reguler aja lah karakter SS pada umumnya. Tuh, jaraknya kayak gitu ya. Oh, terus untuk dari samping maju ya. Gak ada yang spesial sih untuk yang dodge-nya. Biasa aja kayak gitu. Nah, sekarang dari pasifnya. Di sini untuk pasifnya itu, efeknya itu nanti bakalan ke basic attack, ke skill 1, terus ke card skill dan juga profound skill ya. Untuk pasif bar efeknya ini. Dan itu nanti efeknya apa aja, Bang? Mulai dari serangan jaraknya ditambahin, terus juga damage-nya ditambahin, sama ada efek-efeknya di situ ya. Nah, untuk cara ngedapetin atau cara ngisi si pasif barnya ini gimana caranya, Bang? Caranya ada 4. Yang pertama yang paling gampang itu kalian tahan dodge-nya. Tuh nanti bakal keisi sendiri 1 bar ya, kayak gitu. Terus untuk yang cara kedua kalian bisa pakai basic attack. Nah, kayak gitu. Timingnya harus pas ya. Setelah di hit pertama 1 tap lagi, 1 tap lagi ya, kayak gitu. Keisinya sedikit-sedikit sih. Untuk cara kedua, terus untuk cara yang ketiga itu bisa pakai skill dari skill 1. Habis itu diklik basic attack. Nah, itu langsung keisi setengah ya. Sekali lagi. Nah, kayak gitu ya. Langsung keisi setengah, habis itu setengah lagi. Terus cara keempat itu bisa pakai counter skill. Nah, caranya counter skill ini dari skill satunya dia. Caranya gimana? Ini gue ganti lawan dulu ya. Soalnya agak rumit kalau misalnya ketemu Akainu yang ini. Nah, kita pakai si Mihawk NW aja untuk musuhnya. Gue pakai card skill ini dulu. Oke. Nah, caranya gimana? Untuk counter itu pakai skill 1. Habis itu nanti kalian klik lagi. Ya. Skill 1, klik lagi. Cuman pada saat diklik sekali laginya itu harus tepat sama serangan musuh masuk ya. Contohnya kayak gini. Nah, dia langsung counter tuh, kayak gitu. Terus langsung keisi barnya 1 full ya. Jadi itu bagus ya, bisa counter, bisa ngisi 1 full bar juga di situ. Sekali lagi, klik dulu tab 1, klik dulu skill satunya. Tungguin musuh masuk serangan, kalian tap lagi skill satunya. Harus tepat ya. Itu nanti biar bisa keisi 1 full kayak gini. Oke. Dan sekarang kita ke basic attack-nya. Di sini untuk basic attack-nya itu dia punya 4 kali hit. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di last hit-nya itu ada serangan efek armor break ya. Untuk serangan ketiganya dia bakalan maju. Tuh ya, jarak serangannya maju gitu. Ya, bisa kayak gitu. Keren ya. Bah. Terus kombonya gimana, Bang? Nah, kombonya itu bisa kalian pakai hit pertama yang gini aja sih. Nah, yang kayak gitu ya. Cuman musuhnya harus di knock up dulu pokoknya. Nah, udah di knock up. Gini-gini aja terus. Sekalian buat ngisi pasif barnya ya. Latihan aja terus kayak gini ya. Karena dia untuk kayak gitu ada super armor, terus juga bisa ngisi pasif bar, jadi bagus banget sih. Ya. Terus kalau misalkan nanti dia sudah full barnya,
dia ada efek spesial lagi di basic attack-nya. Nah, ini gue kasih lihat dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Kan dia udah warna ungu kayak gini. Kita bikin full. Nah, dia udah full ya, warna ungu kayak gini. Nah, pada saat udah seperti ini, kalian bisa tahan basic attack-nya. Nanti bakal ada serangan super armor dan dia akan maju. Sama kayak serangan counter tadi sih. Oh ya, kayak gitu. Pada saat sudah diaktifin, nanti dia akan berkurang lagi pasif bar-nya. Nanti kalian tinggal isi lagi aja sih. Nanti terus bisa dipakai lagi ya, si basic attack-nya itu, pasifnya. Tuh. Ya, kurang lebih kayak gitu. Untuk si basic attack-nya. Kalau misalnya dari segi backswing-nya sih nggak terlalu pengaruh banget. Cuman hanya di hit ketiga yang pada saat dia maju aja sih, sama hit keempat itu agak berat sedikit, tapi nggak terlalu berpengaruh banget sih. Oke, sekarang untuk skill di sini gue ganti lawan dulu ya. Jadi untuk skill satunya itu dia punya kayak begini. Nah, ini serangan super armor ya. Tuh, ini bisa dipakai buat di dempet dinding juga. Tuh ya. Bisa kayak gitu. Terus juga kalau misalkan skill ini di tap, dia akan jalan atau gerak. Tuh. Ya, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan kalian tap lagi, dia akan diem lagi. Diem, gerak, diem. Ya. Dan juga skill ini bisa dipakai pada saat lagi bergerak seperti ini. Diem, gerak lagi. Ya, jadi ada dua metode di situ. Terus untuk skill satu ini itu bisa buat combo ke skill 2. Jadi contohnya kayak gini. Nih pada saat lagi dia diem, tuh ya skill 2-nya berubah ya. Tuh, dia bisa buat serangan tebasan kayak gitu. Tuh ya. Terus juga kalau misalnya lagi gerak itu juga bisa. Tuh ya, kayak gitu. Terus juga untuk skill satu ini juga bisa buat efek switch skill ataupun counter skill, yang dimana nanti berpengaruh untuk ngisi pasif barnya. Nah, caranya untuk yang switch skill, itu pada saat musuh lagi ngeluarin skill, kalian timing skill satunya harus pas ya sama serangan musuh masuk. Contohnya kayak gini. Nah, lihat ya. Untuk skill satunya berubah sebentaran di situ. Sekali lagi. Tuh ya. Kalau misalnya dipakai, nanti dia ada serangan super armor sama pasifnya keisi. Bentar, kita ulang lagi. Oke. Nah, itu dia. Keisi setengah bar, terus juga serangannya super armor ya di situ. Nah, untuk yang counternya, tadi gue bilang di awal, itu counter kalian harus aktifin dulu skillnya. Tunggu serangan musuh masuk, setelah itu kalian harus tepat lagi timingnya sama skill satunya ya. Nah itu kayak gitu ya kalau yang counter. Untuk yang counter dia akan ngisi satu full bar di situ. Ya. Itu untuk skill satunya. Terus untuk efeknya apa bang? Sama skill satunya dari pasif barnya ini. Nah efeknya ya. Nah kalau misalnya udah kayak gini warna ungu itu udah berefek bagus banget sih. Untuk efeknya yang pertama, untuk damage dari skill 1 yang kayak gini, dia akan lebih sakit, ya. Dia akan lebih sakit, terus juga serangan bergeraknya lebih cepat. Kayak gini ya. Terus juga dia punya efek armor break untuk serangan pada saat lagi bergerak seperti ini. Ya. Jadi pada saat lagi musuh counter, misalkan si guard pakai skill 2, nah yang itu, kalian bisa tabrak pakai skill ini. Sebentar, gue jalan dulu. Salah nih gue. Nah, tuh. Dia langsung ke cancel ya. Tuh, dia juga langsung ke cancel. Kita juga sama. Soalnya dia punya efek block sih. Tuh. Tapi intinya serangan si super armornya Garp itu langsung hilang ya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kayak gitu, buat skillnya Mihawk NW ataupun Prime Guard, Prime Shirohige ataupun Shirohige biasa itu juga bisa ditabrak karena dia bisa armor break ya untuk si serangan yang lagi jalan kayak gini. Selama dia lagi kayak gini pokoknya armor break ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan dia lagi full bar pasifnya, ada efeknya lagi nggak bang? Efeknya sih nggak ada sih. Jadi
efek damage-nya sama aja sih, sama yang bar kosong gitu doang tadi, yang warna ungu. Dari damage sama aja, dari pasif lagi jalan kayak gini sama aja. Jadi intinya sih kalian bisa ngisi sampai garis ungu gini aja udah bagus ya. Nih kayak gini aja sih, warna ungu kayak gini, stage 3 itu udah bagus. Karena untuk di skill satunya itu udah efek banget di situ. Ya. Terus kalau misalkan skill ini dipakai dan serangannya kena, dia akan ada chain skillnya. Ini untuk chain skillnya, nah itu dia. Chain skillnya ini punya efek super armor sama armor brick ya. Jadi punya armor brick lagi loh. Tuh ya. Kalau misalkan untuk di pasif barnya ada efeknya nggak bang? Nggak ada. Kayak tadi gue bilang di awal, pasif bar ini cuman di efeknya ada di basic attack, skill 1, card skill, sama profound skill aja. Oke? Dan sekarang lanjut ke skill 2. Ini untuk skill 2 contohnya ya. Nah itu serangan kayak gitu, serangan maju cepet ya. Itu menarik banget sih. Karena bisa buat awal match. Serangan ini juga bisa buat belok. Jadi misalkan dipakai gini. Tuh ya, bisa buat belok kayak gitu. Atau enggak misalkan lagi maju, mundur lagi ke belakang, itu juga bisa di situ. Ya, tapi harus cepet ya pergerakannya. Ya, bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita ke card skillnya. Profound dulu. Ya, jadi untuk profoundnya. Biasanya untuk profoundnya, dia akan maju. Tuh, dia akan kayak gitu ya. Menarik sih, profoundnya maju kayak gitu, terus langsung serangan ya. Nah, untuk si, apa namanya, pasif bar ini efeknya apa? Dia akan ngisi jangkauan serangannya lebih besar sama damage-nya lebih sakit lagi untuk si profound skill-nya. Tuh, lebih lebar lagi ya. Lebar banget serangannya. Mantap sih memang. Tapi gitu aja sih efeknya. Oh ya, sama dia punya efek armor brick. Kalau misalkan sudah ungu seperti ini ya. Tuh, ada tulisan armor brick di situ. Ketindih gitu sih tulisannya ya. Tuh, ada tulisan armor brick. Nah oke, sekarang selanjutnya untuk card skill. Di sini untuk card skill yang pertama, cooldown-nya 25 detik. Ini card skill-nya buat nge-grab musuh ya. Sama ada efek super armor. Tuh ya, kayak gitu. Grab dan super armor. Nah, apakah ada efeknya ke pasif bar? Itu nggak ada ya. Cuman untuk card skill yang satu lagi itu ada. Yang ini cooldown-nya 30 detik. Dan dia itu serangannya cuma lempar sabit aja. Cuman kalau misalkan kalian berhasil nangkep sabitnya lagi, dia akan ngisi bar si pasifnya ini. Tuh, ketangkep ya. Jadi setengah gitu. Tuh, kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti dia, nah ungu gini ya sekarang, jangkauan serangannya akan makin jauh. Terus juga punya efek armor brick di situ. Nah misalkan guard. Nah, udah ya, sampai pojok di situ aja kita bikin. Tuh, dia kena ya. Terus juga punya ada efek armor brick dan dia itu bagus banget ya. Jadi kalau misalkan dia guard lagi pasang counter atau enggak super armor. Nah, kena ya. Sekali lagi. Tuh, kena ya. Hancur super armornya dia. Terus kayak misalkan Mihawk NW juga hancur kayak gitu. Oke. Ini menarik ya, card skill dia. Bagus banget soalnya. Jangkauan serangannya jauh banget loh. Dan ya, berikutnya sekarang untuk ultimate. Ini untuk ultimate-nya. Kalau untuk ultimate, gue nggak merhatiin sih. Damage-nya itu ada efeknya nggak ya? Kalau misalkan dia full pasif bar. Tapi kayaknya sih, entah ya. Ada atau enggak, gue nggak terlalu masalah sih. Intinya cuma buat finishing aja sih pas lagi battle. Biar musuhnya langsung cepet mati aja ya. Atau KO gitu. Ya, tapi kurang lebih kayak gitu untuk ultimate-nya. Terus sekarang untuk si support di sini. Oke. Ini untuk supportnya itu dia punya 3 kali kesempatan, terus cooldown-nya 25 detik. Nah, kayak gitu ya. Coba gue ke belakang. Oke, dia langsung ke target ya. Bagus, bagus banget sih. Ya, jadi kayak gitu.
Kayak support yang bagus juga sini. 2 kali hit soalnya. Mirip-mirip kayak Zoro Wano 2 kali hit juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang nggak punya support premium lah, andaikan kalian bisa pakai ini juga sih. Seenggaknya ya, kayak gitu. Dan oke, kurang lebih kayak gitu untuk killer. Bisa gue bilang sih, ini karakter ya bagus sih. Dia bisa super armor, dia bisa punya armor break, terus juga serangannya cepet, kayak gini. Bikin kaget juga jadinya ya. Cuman, masalah kendala dia kalau ketemu musuh apa bang? Nah sejauh ini yang gue ketemuin ya, lawan Aokiji, ini agak masalah buat dia. Soalnya kalau misalnya ketemu Aokiji yang NW, itu ice-nya, pada saat lagi kayak gini ya, dia kayak gini aja, itu langsung beku. Ataupun dia lagi full pasif bar, dia lagi kayak gitu, itu bakalan langsung beku. Terus sejauh ini apalagi ya? Itu aja sih, Aokiji NW aja sih yang agak bikin ribet dia. Kalau misalnya ketemu kayak karakter Akainu, itu masih bisa sih diantem. Soalnya dia punya super armor ini super lama, dan ini sangat-sangat membantu karakter ini sih. Dan oke, gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen. Kalau ada yang nggak suka, kalian bisa dislike ya. Jadi, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.